Saya akan menerangkan tentang dimensi fakta dari classic model. Terdapat execute SQL script. Kemudian terdapat tabel input. Kemudian database follow-up. Nah, database follow-up ini mengambil SK customer. Ini sebagai mengambil untuk SK produk, SK office, SK employer, SK order, SK payment date. Dan kemudian ada selected value. Dan yang terakhir ada tabel output. Pertama-tama kita akan menerangkan tentang SQL script. Di sini terdapat connection classic model OLAP. Kenapa dipilih classic model OLAP? Karena sebagai database untuk mengganti untuk wadah sebagai tabel fakta ini dari tabel klasik model yang setelah diproses akan menuju ke klasik model OLAP. Nah, di sini terdapat. Nah, di sini database-nya kita pilih klasik model OLAP. Kemudian kita tes. Ketika tes sudah berhasil, berarti sudah terhubung. Kita klik OK. Oke lagi. Kemudian SQL-nya ini berupa drop tabel jika ada fak klasik model. Kemudian create tabel lagi berupa fak klasik model, SK customer, SK produk, SK employer, SK office, SK order, SK payment date, amount. Kemudian kita OK. Kemudian akan menjelaskan tentang tabel input. Tabel input ini berasal dari klasik model atau tabel sumber. Nah, di sini kita tes terlebih dahulu. Ya, sudah terkoneksi. Kemudian ini SQL. Select OD order number, OD product code, O office code, date, D order date as order date, C customer date, C sales rep employer number, E employee number, PY amount, PY payment date as payment date, OD, OD, CC dan sebagainya ini adalah sebagai inisial. OD berarti order detail, O office, kemudian D order, C customer, employer, dan payment. From order detail dengan ketentuan left join order day using order number, left join product P product code, left join customer C on customer number sama dengan C customer number. Mengambil customer number dari order dan C dari customer. Kemudian employer E on C sales rep employer number, E employer number. Mengambil sales rep employer number dari customer dan mengambil dari employer number, left join office O on E office code O dot office code. Mengambil office code dari employer dan O dari office code. Left join payment PY on C customer number sama dengan PY customer number. Mengambil customer number dari customer dan mengambil customer number dari payment. Nah, kemudian kita akan menjelaskan masuk ke dalam get SK customer. Dalam get SK customer ini kita pilih tabelnya di dim customer. Koneksinya dengan classic model OLAP. Nah, di sini kayaknya customer number yang diambil di SK customer.
Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi, cuma tabelnya diganti dan apa yang akan diambil untuk jadikan SK customer. Nah, di sini dim produk, produk code, dan menjadi SK produk. Kemudian office, dia mengambil dari dim office code, kemudian di sini ditulis dengan SK office. Kemudian SK employer hampir sama, di sini kita dim employer number, SK employer. Di sini kita akan mengambil SK dim order number, SK order. Kemudian di sini ada SK payment date. Nah, di sini dim time. Dim time ini mengambil date, payment date. Nah, untuk SK ya seperti sebelumnya. Kemudian select value. Select value ini di sini akan menampilkan apa yang diselect. Di sini dipilih amount, SK customer, SK produk, office, SK employer, SK order, payment date. Kemudian tabel output. Dan tabel output ini kita harus membuat connection tadi seperti yang sudah dibuat. Di sini kita tujukan ke kelas model OLAP. Nah, maka data akan masuk ke dalam kelas model OLAP. Ya, setelah dites ternyata berhasil. Kemudian oke. Nah, memilih target tabelnya dengan nama classic model. Komitnya 1000. Ya, seperti berikut. Kemudian setelah semua sudah selesai, kita akan mencoba menjalankannya. Sebelumnya kita cek dulu apakah model yang sebelumnya sudah ada isinya, kita kosongkan ya, datanya kosong seperti berikut. Kemudian kita kembali ke dimfak, kemudian kita jalankan ya seperti biasa, jalankan langsung, maka dia akan memproses seperti berikut. Dari SQL script, tabel input, semua seperti proses. Sini adalah susunan prosesnya. Kemudian SK customer, SK produk, hingga nanti selesai pada tabel output. Proses ini sedikit lama karena memiliki banyak step. Ya. Sekarang proses sedang berada di get SK produk dan get SK. Nah, jika proses telah benar, maka dalam icon akan muncul tanda centang seperti ini. Berarti dia sudah tidak mengandung error. Nah, seperti ini. Semuanya sudah terdapat centang, berarti sudah tidak mengandung error. Kemudian coba kita buka pada classic model. Nah, datanya sudah masuk di sini. Berikut sebagai datanya 100 biar lebih banyak. Nah, seperti ini. Nah, itu data-data yang telah masuk ke dalam tabel. Nah, begitulah penjelasan tentang dimfak atau dimfakta dari classic model dan classic model. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya.